Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah kebenaran mutlak itu? Kalau disuruh menjawab manusia, dan memang yang harus menjawab manusia, pasti akan beragam jawabannya. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada yang mengatakan tergantung. Nah, keberagaman jawaban ini siapa yang akan menghakimi? Kan itu ya. Ini sudah kita singgung minggu yang lalu. Pokok pangkal persoalan di permukaan bumi ini adalah pada persoalan ketuhanan. Ada orang yang percaya kalau Tuhan itu ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu. Lah, makanya menuntaskan persoalan di permukaan bumi ini, tuntaskan masalah ketuhanan. Kalau tidak tuntas masalah ketuhanan, tidak akan tuntas yang lain-lainnya. Nah, itu rumusnya seperti itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya untuk itu ya kita yang memang ya, meyakini kalau Tuhan itu ada, dan mereka-mereka yang ragu-ragu, mereka-mereka yang tidak yakin, kita siap berhadapan dengan mereka untuk membantu ya. Kita berkepentingan membantu mereka sehingga bisa menuntas. Maka ya untuk mencari jawaban adakah kebenaran mutlak itu, ya kita minta jawabannya yang memang ingin menemukan jawabannya dari Tuhan, dari Allah, kan itu. Kalau kemudian kita berkesimpulan tidak akan pernah bisa dituntaskan, kesimpulan itu bisa benar tapi bisa salah. Kok bisa begitu? Iya, benar karena memang tidak akan pernah lenyap di permukaan bumi ini manusia-manusia yang kafir. Tidak akan lenyap di permukaan bumi ini manusia-manusia yang munafik. Tapi pastikan juga tidak akan lenyap di permukaan bumi ini manusia-manusia yang beriman. Jadi benar saja memang tidak akan tuntas. Tapi juga akan salah. Salah kalau kita meneng, kalau kita diam, kalau kita tidak mendakwahkan kebenaran, kita menjadi salah. Ya inilah makna kewajiban berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Yusuf 108. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Aku berkewajiban mengajak manusia ke jalan Allah, dan orang-orang tentu juga yang mengikutiku. Ala basirah, benar-benar atas dasar kefahaman, benar-benar atas dasar ilmu, bukan ngarang, bukan syak karape jidat kita, bukan. Tapi atas dasar ilmu, atas dasar kepahaman. Ala basira ana wa manittaba'ani. Begitu aku memang berkewajiban, dan begitu pula orang-orang yang mengikuti jejak dan langkah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pilih yang benar atau pilih yang salah? Ya pilih yang benar lah. Benar memang tidak akan pernah habis orang-orang kafir. Benar memang tidak akan pernah habis orang-orang munafik. Benar tetap selalu juga ada orang-orang yang beriman. Dan kewajiban kita mengajak. Orang diajak wogak, selesai urusan kita. Itu ya. Tapi kita diam, terserah aja. Itu kan urusan masing-masing. Ngapain kita ngurusin orang lain? Salah. Miliki pendirian ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, adakah kebenaran mutlak itu? Kita orang yang beriman akan menjawab ada. Orang-orang yang kafir terbelah-belah. Ada yang menjawab tergantung, ada yang menjawab tidak ada yang menjawab relatif. Orang-orang munafik akan menjawab
Sekali waktu menjawab ada, di lain waktu menjawab tidak ada. Lihat kelas-kelas manusia. Lihat kelas-kelas manusia. Umpama, ini umpama. Kebenaran mutlak itu tidak ada. Ya, kalau disebut kebenaran mutlak artinya kan kebenaran yang pasti. Bukan kebenaran yang relatif. Bukan kebenaran yang nisbi. Bukan. Pasti mutlak. Tidak relatif, tidak nisbi. Kebenaran mutlak itu nyata adanya. Di mana kebenaran mutlak itu? Hanya satu kebenaran mutlak. Hanya satu kebenaran mutlak. Yang datang dari Allah. Yang datang dari Tuhan. Itulah kebenaran mutlak. Datang dari Allah. Bersumber dari Allah. Datang dari Tuhan. Bersumber dari Tuhan. Artinya apa? Kebenaran itu bukan mengawang-awang. Kebenaran itu Tuhan sampaikan. Tuhan turunkan ke bumi. Tinggal kita manusianya menjemput kebenaran tersebut. Berupaya menemukan kebenaran tersebut. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147. Walawi taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadati samawati wal ardu aman fihinna bal atainahum bitikrihim fahum antikrihim mu'ridun. Al-mu'minun. Andaikan kebenaran itu harus kalah oleh ego, ngikuti nafsu manusia, maunya manusia, selesai. Rusak, langit rusak, bumi rusak, dan apa-apa yang ada pada keduanya. Bukankah telah datang peringatan kami? Bal atainahum bidzikrihim, kepada mereka, kepada manusia. Fahum bidzikrihim mu'ridun, namun manusia kemudian berpaling dari peringatan tersebut. Ributnya di mana? Ributnya di mana? Muskilnya di mana? Ya muskilnya ada pada iman atau tidak iman. Muskilnya ada pada meyakini kebenaran atau tidak. Dan iman dipilih di samping akal. Kenapa? Akal itu ternyata angkat tangan untuk banyak hal. Jadi akal itu menyerah secara jujur, sportif. Menyerah kepada iman. Kenapa? Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan akal. Terbatas akal. Kalau semua persoalan bisa diselesaikan dengan akal, ya tidak ada yang tidak selesai. Ya kalau tidak ada yang tidak selesai, ya tidak perlu lah. Tidak perlu apa? Ya tidak perlu berbicara yang gaib. Tidak perlu iman. Begitu tidak perlu iman, ya tidak ada Tuhan. Kan itu ya. Padahal sekali lagi tidak akan pernah bisa diselesaikan semua persoalan hanya dengan akal. Bisa memberi ilustrasi? Saya kerja sejam dapat sekian. Kalau 2 jam kali 2. Kalau 3 jam kali 3. Kadang meleset juga. Baru 1,5 jam udah ada masalah. Kalau saya punya ini, kalau saya dapat ini, kalau saya bisa ini, pokoknya no problem. Tidak ada sudah problem. Tenang saya, bahagia saya, damai saya. Tapi faktanya terpenuhi apa-apa yang diinginkan. Kok tidak damai juga, kok tidak bahagia juga. Berarti ada memang yang mengendalikan. Tidak sulit kok untuk memahami agama asal jujur. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, andai tidak ada kebenaran mutlak, apa yang akan terjadi? Andai tidak ada kebenaran mutlak, jangan pernah ada yang menyalahkan orang lain. Ya salah, saya benar. Jangan ada itu. Kalau tidak ada kebenaran mutlak, jangan ada yang merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Apa maksudnya? Saya tidak paham. Kalau tidak ada kebenaran mutlak, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Iya. Menurut kamu, saya salah. Menurut saya, kamu yang salah. Mengapa? Jangan menuntut keadilan, jangan merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ya tidak adil kan menurut kamu. Menurut kami ya adil-adil saja. Mau keadaan seperti itu kita. Nah, jadi nurani hati kecil tadi sudah menolak.
Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa kebenaran mutlak itu memang ada. Karena manusia menginginkan perlakuan adil. Manusia begitu memang dia dalam kebenaran tidak ingin disalahkan. Nanti tentu yang kita cari kebenaran yang utuh. Kan itu. Satu poin. Kalau tidak ada kebenaran mutlak, maka buat apa kita mengajak orang untuk menepati kebenaran? Melarang orang agar menghindari kesalahan. Tidak berlaku itu. Andai tidak ada kebenaran mutlak, Tuhan berarti main-main. Ya setelah dibahas sebelumnya, orang percaya atau tidak adanya Tuhan. Lah sekarang yang percaya. Andai tidak ada kebenaran mutlak, berarti Tuhan main-main. Buat apa Tuhan? Padahal Tuhan menginginkan hukumnya ditepati untuk keselamatan manusia. Nah, tapi kemudian diyakini tidak ada kebenaran mutlak. Berarti Tuhan main-main, Tuhan berkehendak menciptakan manusia di samping makhluk-makhluk ciptaannya lainnya untuk kemudian menyelamatkan manusia. Berkehendak Tuhan tidak menginginkan manusia terlahir justru kemudian sengsara, menderita, tersiksa. Tidak berkeinginan itu. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Iya sya'yulhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Fama dzalika 'alallahi bi'aziz. Ayat yang memang ya cukup sering kita ulang-ulang. Fatir 15, 16, 17. Manusia, kamu itu butuh Allah. Karena kamu tidak punya apa-apa. Karena kalian tidak bisa apa-apa. Dan Allah yang kalian butuhkan maha kaya. Kaya segala. Orang-orang yang ogah. Orang-orang yang kayaknya tidak butuh Tuhan. Asal tahu saja. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah lenyapkan, bisa apa? Ayat ini keras banget sebenarnya. Yang tidak butuh Tuhan, tidak butuh aturan Tuhan. Kalau Allah mau, Allah lenyapkan, bisa apa? Madzalika 'alallahi bi'aziz. Bukan sulit perkara yang begitu itu. Selesai. Tapi Allah dengan sifatnya ya, Rahman Rahimnya ya, menenggak, memberi waktu, memberi kesempatan, sabar menunggu manusia sampai sadar. Udah ditunggu, tidak sadar-sadar juga ya udah jeger, selesai. Majelis yang dimuliakan oleh Allah sampai di sini ada yang tidak nyambung, ada yang tidak paham, ada yang perlu tanya, ada yang nambahkan. Ya sudahlah, bukan kapling saya untuk ger-geran, untuk ketawa-ketawa, udah bukan kapling saya itu. Nah, kalau gitu saya lanjut. Orang yang memang tidak percaya Tuhan, anti Tuhan, terkait dengan benar salah, ya mereka akhirnya berpendirian. Tergantung. Yang kuat ada pada posisi yang benar. Karena yang kuat akan menentukan. Karena yang kuat akan bisa menguasai. Kacau, rusak. Siapa kelompok mereka? Mereka itulah orang-orang ateis. Mereka itulah komunis. Mereka itulah PKI. Untuk di Indonesia. Yang sudah terkubur tapi mau bangkit lagi. Ini orang-orang yang menilai keadaan aman-aman saja. Ya ini perlu banyak-banyak istighfar. Tidak aman-aman saja kita. Terlalu banyak permasalahan. Yang justru kalau disimpulkan Islamlah yang dirugikan. Islamlah yang disudutkan. Bukan hanya dirugikan, bukan hanya disudutkan, mau dihabisi. Kita sadari ini. Jadi nanti masuk ateis ya kan? Ya kelompok-kelompok yang memang pertama tidak percaya Tuhan, yang kedua yang menuhankan yang bukan Tuhan. Bukan Tuhan kok dituhankan. Bukan Tuhan kok dituhankan. Ini saya syukuri ada buku ini. Kompendium Regulasi Kerukunan Umat Beragama.
rangkuman aturan-aturan terkait dengan kerukunan umat beragama. Ini buku ngacau. Kita ini sudah bagus sebenarnya. Apa yang diletakkan oleh the founding father ya dalam membangun kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara sudah bagus. Paling tidak poin pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada tempat bagi yang tidak bertuhan. Bagus kan? Tidak ada tempat bagi yang bukan ketuhanan yang Maha Esa. Bagus kan? Tapi diacak. Semua aliran, semua agama pun tidak ada larangan untuk hidup di Indonesia. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan untuk hidup di Indonesia. Nanti kemudian diatur. Hanya terkait hak-hak saja. Hanya terkait hak-hak dan kewajiban saja. Iya. Kalau sedikit, dapatnya sedikit. Kalau banyak, dapatnya banyak. Jadi dipayungi, dilindungi, diwadahi. Makanya aliran apapun, wah jangan berharap akan digusur. Syiah oke, liberalisme oke, sekularisme oke. Ya akhirnya, ya PKI juga oke. Kacau apa kacau? Sangat kacau. Sudah tidak sejalan dengan konstitusi yang ada. Sudah tidak sejalan dengan perundang-undangan yang ada. Sudah bertolak belakang dengan Pancasila. Tapi kok jalan terus? Majelis yang dimuliakan oleh Allah, pastikan musuh kebenaran adalah kebatilan. Pasti itu. Karena tidak akan mau kebatilan itu berdamai dengan kebenaran. Tidak akan pernah kebatilan itu respect terhadap kebenaran. Tidak akan pernah. Itu udah rumusnya, udah memang. Ateisme menolak agama. Lihat, ateisme menolak agama. Menolak Tuhan hanya menolak agama. Ateisme itu. Orang yang tidak percaya Tuhan itu. Sekularisme memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara. Sekularisme. Lihat. Jangan bawa politik ke masjid. Masjid urusan akhirat, politik urusan dunia. Akhirnya urusan dunianya tidak dinapasi oleh agama. Akhirnya urusan dunianya semaunya. Investasi miras jadi resmi pada peringkat ketiga. Udah diresmikan. Artinya mau besar-besaran, mau kecil-kecilan, ya memproduksi miras itu sah di negara Indonesia. Kacau apa enggak kacau? Ya Allah, umat Islam ini terus tidur kah atau gimana ya? Oh, daerah-daerah tertentu, Irian, Sulawesi Utara, NTT, Bali. Orang Irian keberatan, menolak, enggak mau Irian dijadikan sumber miras. Enggak mau orang Irian. Masih ada moralitas, masih ada kejujuran. Masih berpihak terhadap al-haq kebenaran. Kemudian nanti wilayah-wilayah yang tidak dikhususkan, kalau gubernurnya mau nanti direspon juga. Selesai. Karena mereka memasang simpul-simpul. Memasang pionir-pionir. Dijadikan gubernur, dijadikan bupati, dijadikan camat. Ini urusan akhirat atau urusan dunia? Urusan dunia akhirat. Ya tapi kita, ya saya mau mengatakan bodoh. Ya saking awamnya politik itulah. Nggak usah ikut-ikutan politik. Itu urusan dunia. Nggak usah ikutan urusan politik. Ya itu ya justru hanya membuat kita sibuk urusan politik aja. Ya akhirnya kita ditelikung. Karena tidak mau tahu urusan politik. Ini nih orang-orang yang kekeh mempertahankan taatul umarah. Udah sadar nggak nih kalau kita sedang sangat bermasalah, kalau kita sedang ditelikung, sadar nggak? La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada taat kepada makhluk untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Itu bukan ada hadis Rasulullah salah, bukan. Hadis Rasulullah yang menyuruh kita taat kepada umarah, sekalipun dia orang abasa kulit hitam. Iya. Tapi kalau mengajak kepada yang munkar, enggak. Gitu loh.
kayaknya soleh banget, kayaknya taat banget. Tapi tidak sadarkah kalau kita kemudian justru dikebiri? Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, yang anti Tuhan itu ya. Yang anti Tuhan itu ya. Ateisme, orang-orang kafir. Lah sekarang yang liberal. Yang liberal. Udahlah, diramu semuanya, masuk semuanya, tidak masalah. Liberal aja kita. Mau Tuhan 8, mau Tuhan 3, mau Tuhan 5. Mau tidak bertuhan. Udahlah. Liberal aja kita. Kacau apa kacau? Ya itulah paham liberalisme, ateisme, sekularisme, liberalisme, apalagi ya. Isme yang lainnya yang memang tidak sejalan dengan Islam, termasuk hedonisme. Ya ini memang sekufu mereka, ini memang saudara mereka. Mereka mengeroyok Islam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya. Dengan berbagai cara ngeroyok Islam dengan berbagai cara, dari cara yang halus sampai yang kasar, dari diam-diam sampai yang terang-terangan. Itu kerja mereka memang, ya itu kerja mereka. Dan begitu mereka punya kekuatan, mereka tidak akan segan-segan justru merebut yang namanya kekuasaan. Mereka pasti tidak akan segan-segan justru menghabisi umat Islam. Hati-hati itu. Hati-hati itu, catat saja. Tatkala kita tidak mau menyadari, tatkala kita tetap berpangku tangan, terjadilah apa yang terjadi semisal di Angola, semisal di Zimbabwe, dan di banyak nanti juga belahan negeri yang lainnya. Ya, Islam tidak bisa berkembang. Islam sudah ditelikuk. Islam sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dilarang membangun rumah ibadah. Bahkan dilarang sholat. Wal'ayatubillah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Ini cara halus atau cara kasar? Ditanamkan keraguan terhadap Islam. Ini termasuk cara halus atau cara kasar? Mungkin masuk kategori cara halus ya. Nah, jilbab itu budaya kan. Mau menanamkan keraguan. Jangan fanatik lah terhadap hadis Bukhari. Menanamkan keraguan. Itu kan urusan keyakinan orang. Masing-masing orang punya keyakinan. Menanamkan keraguan. Ajaran Islam itu kan ajaran Muhammad menanamkan keraguan. Islam bukan ajaran Muhammad. Dan seterusnya. Nanti kalau sudah orang ragu-ragu. Ya. Akhirnya orang bukan mustahil bergeser, tidak meyakini lagi kebenaran Islam. Ya kita sangat prihatin, kita sangat takut. Wal yakhshallazi nalau taraku min khalfihim dzurriatan khafu alaihim falyattaqullah. Hendaknya khawatir kita meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah wawasan, lemah kepahaman, sehingga salat pun tidak. Takut kita. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.